Halo guys, berjumpa kembali dengan Moti di program MoTV on Location. Dan MoTV on Location kali ini masih ada di Rumah Sakit Panti Rapih dan tepatnya ada di Klinik Lucia. Nah, klinik apa ini? Ada gambarnya bunga-bunga warna pink, ada tulisan perawatan kulit dan estetika. Wah, apa itu maksudnya estetika? Kayaknya di sini ada yang cantik-cantik, ada yang indah-indah, semua ada di sini. Apakah benar demikian? Ikuti perjalanan MoTV on Location di Klinik Lucia. Selamat pagi, Mbak. Selamat suster. Saya Romo Murti dari MoTV. Nah, ini Klinik Lucia, ini klinik apa? Klinik Lucia itu klinik kecantikan estetika. Oh, kecantikan ya. Yang cantik-cantik ada di sini. Boleh ketemu dokter? Ya, oke. Saya tunggu di sini dulu ya. Terima kasih. Ya, jadi Klinik Lucia itu seperti keterangan yang ada di bawahnya, perawatan kulit dan estetika adalah suatu layanan kesehatan yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk menjaga kesehatan kulit dan penampilan yang bagus dari kulit itu sendiri. Sekaligus juga untuk penanganan masalah-masalah kulit yang berkaitan dengan kesehatan dan penampilan itu sendiri, Romo. Estetika ini sebenarnya berarti kesehatan kulit, kecantikan kulit seperti itu. Jadi estetika sendiri adalah bagian dari kesehatan kulit ya, karena kulit yang sehat pasti akan terlihat cantik dan bersih. Dari sisi keindahan penampilan tentunya, ya, karena sebetulnya ini tidak bisa dipisahkan ya antara kesehatan kulit dan penampilan kulit itu sendiri. Jadi ini kita gabung jadi satu. Iya, baik Romo ya. Sesuai dengan kata-kata yang ada di depannya, klinik. Klinik itu mengacu pada hal-hal yang terkait dengan medis. Jadi penanganannya oleh tenaga medis yang cukup mempunyai kompetensi di bidangnya, kemudian juga tindakan-tindakannya, obat-obatnya juga bersifat medis. Sedangkan kalau salon kecantikan, saya rasa lebih fokus kepada penanganan kecantikan yang non-medis, ya, yang ditangani oleh seorang beautician dan memang ada konsultasi juga di situ, tapi tidak mengarah kepada tindakan-tindakan yang sifatnya medis. Tentunya ini sesuai dengan regulasi ya Romo ya. Karena kulit adalah organ yang terluar dan sebenarnya organ yang terluas sampai 1,73 meter. Nah, jadi dia selain melindungi tubuh dari segala sesuatu, melindungi tubuh dari lingkungan luar, baik dari infeksi bakteri, fisik seperti kalau kita kulit itu kan ada indera perasanya. Seandainya kita memegang sesuatu yang panas, karena ada kulit kita bisa refleks akan menarik, akan melindungi tubuh kita dari kerusakan lebih lanjut. Seperti itu. Begitu juga jika ada sesuatu di dalam tubuh kita, contohnya anemia atau kurang darah, itu akan membuat kulit lebih pucat. Jika ada kelainan di ginjal, itu kulitnya jadi lebih gampang gatel-gatel. Jika kelainan di hati, kulitnya jadi kelihatan kuning. Jadi kulit itu seakan-akan ya cerminan dari tubuh kita. Jadi sangat membantu kita untuk memahami secara holistik tubuh kita sendiri, Romo. Saya suka mengibaratkan seperti ini kepada pasien. Jadi kulit sehat itu kita ibaratkan seperti tembok yang susunan batu bata dan semennya itu
bagus, padat, tidak ada lubang, tidak rapuh, dan mengandung air yang cukup, proporsi yang cukup, tentunya supaya semennya juga bisa tetap terjaga bagus kan. Nah, sebaliknya kalau pada kulit yang tidak sehat itu ya ibaratnya seperti tembok yang ya tidak rata lah semennya, atau batu batanya ada yang lubang misalnya seperti itu. Nah, ini kan tentunya fungsi sebagai benteng perlindungannya kan juga tidak bagus ya. Selanjutnya kalau dikaitkan dengan kesehatan baik secara fisik maupun psikis ya, yang tadi mungkin istilah Romo tadi kejiwaan. Jadi saya bedakan menjadi dua hal dulu, dari sisi penyakit dan dari sisi penampilan, dari sisi estetika. Dari sisi penyakit, seandainya seseorang itu kulitnya sedang mengalami masalah, apakah ini terkait dengan alergi, iritasi, atau infeksi, berbagai macam infeksi, tentunya kan menimbulkan hal-hal yang dirasakan tidak enak, dan yang jelas ini akan mengganggu fungsi kulit seperti penjelasan saya sebelumnya tadi. Nah, ketika sudah terjadi gangguan fungsi kulit, tentunya ini akan mengganggu kesehatan baik spesifik bagi kulitnya sendiri maupun mungkin bisa berkembang menjadi kesehatan atau mengganggu kesehatan tubuh kita. Itu dari sisi penyakit. Nah, yang kedua dari sisi penampilan dan apa yang dirasakan seseorang itu bila mengalami masalah kulit. Bisa saja ada rasa gatal, ada rasa sakit, ada rasa pedih, bengkak, dan sebagainya lah yang bisa kita rasakan. Ini kan akan mengganggu aktivitas maupun istirahat. Nah, selanjutnya tentunya akan menimbulkan keresahan, kegelisahan, frustasi, ya, dan sebagainya. Banyak sekali saya temukan seperti itu. Nah, ini arahnya kan sudah mengganggu ke arah psikis, kejiwaan. Sebaliknya, nah ini yang unik pada penyakit kulit. Sebaliknya, faktor-faktor psikis sendiri juga dapat memicu munculnya masalah kulit. Nah, jadi ini menjadi seperti lingkaran. Itu yang harus kita putus di situ. Tentunya selain dengan pengobatan, dengan edukasi, dengan memberikan motivasi, itu yang bisa kita lakukan adalah seperti itu. Yang kedua, dari sisi estetikanya, dari sisi penampilan, ya pasti kalau kulit kita terlihat merah, ada bentol-bentol jerawat, lalu ada bercak-bercak, apakah itu bergejala, artinya ada sesuatu yang dirasakan atau tidak, pastinya kan itu juga akan mengganggu penampilan. Ya, nah ketika seseorang merasa penampilannya terganggu, pasti dia akan menjadi kurang percaya diri. Ya syukur-syukur kalau ada yang tidak merasa terganggu, tapi dengan ketika muncul rasa kurang percaya diri, seseorang akan mendapatkan hambatan untuk bisa mengekspresikan talentanya, kemampuannya untuk bisa bersosialisasi dengan lebih fleksibel, lebih luas. Nah, saya rasa masalah psikisnya, kejiwaannya adalah di situ. Untuk masalah kesehatan yang sering kita temui, terutama jerawat ya Romo, itu jerawat ini bisa mengenai semua orang, mulai dari masa pubertas. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa usianya setelah pubertas, ada yang mulai umur 13 itu, lalu ada yang sampai umur 40, 50 pun masih ada yang mengalaminya. Selain itu juga masalah pigmentasi, Romo. Pigmentasi ini kesannya tidak berbahaya, tidak mengancam jiwa, tidak mengganggu secara fisik, tapi mengganggu secara psikis, mengganggu secara sosial. Jika ada flek-flek di wajahnya ya. Lalu juga ada kalau spesialis kulit itu tidak hanya menangani bagian kulit aja, tapi juga rambut dan kuku. Kalau di rambut terutama yang sering adalah ada yang pitak-pitak itu Romo. Jadi kalau biasanya mereka mengeluhkan, "Dok, kok rambut saya pitak?" Ada yang bentuknya pitak, ada yang rontoknya, rambutnya menjadi lebih tipis. Itu juga bisa dibantu di klinik Lucia ini. Lalu ada yang seperti benjolan kecil-kecil yang ada di wajah atau di leher. Biasanya itu genetik dan
ada hubungannya dengan penuaan. Memang fokus kita adalah khususnya pada penanganan kulit, masalah kulit ya. Dari situ secara personalized per kasus, per orang, sedikit banyak kita bisa menggali sebenarnya masalah kulit ini ada latar belakang apa di balik itu. Atau justru ke depannya setelah ada masalah kulit ini, ada masalah apa lagi yang membuat seseorang itu merasa terganggu dengan masalah kulitnya. Kita hanya bisa memberikan bantuan berupa edukasi dan motivasi juga apabila memungkinkan ya. Jadi memang tidak terlalu banyak yang bisa kita lakukan untuk terapi holistik ini, tapi kita coba gali sajalah, kita bantu apa yang bisa kita lakukan. Pelayanan yang kita lakukan di Klinik Santa Lucia ada bermacam-macam, dari yang paling ringan, yang paling sederhana, konsultasi jelas pertama ya Romo ya, lalu nanti bisa kalau jerawat atau flek itu nanti bisa dengan peeling atau mikrodermabrasi untuk rejuvenasi atau untuk meremajakan kulit. Selain itu ada yang lebih advance lagi di sini, yaitu kita mempunyai 2 jenis laser, laser CO2, CO2 fraksional, bisa CO2 cutting atau memotong untuk yang kutil-kutil tadi yang di leher tadi. Lalu juga ada laser endiak. Laser endiak ini bisa dipergunakan untuk flek-flek di wajah, bisa juga untuk kalau ada orang yang terkena aspal, kadang-kadang membekas, ada warnanya coklat hitam itu Romo. Itu juga bisa dibantu di sini supaya mengembalikan tidak ada bercaknya. Kan sering tuh kegesrek aspal lalu jadi coklat atau hitam itu. Bisa juga dengan orang yang ingin menghilangkan tato Romo. Namanya pas masa mudanya itu bertato ya, bisa Romo. Nah itu bisa dibantu untuk dihilangkan. Tapi memang tidak sekali, butuh proses berulang kali Romo. Pasien bisa langsung datang ke Klinik Lucia, mendaftar di dalam Klinik Lucia, ada petugas pendaftarannya sendiri di dalam Klinik Lucia, lalu menemui dokter untuk melakukan konsultasi mengenai masalah kulitnya. Dokter akan memberikan arahan, memberikan penjelasan, memberikan program-program penanganan yang nanti bisa dilakukan. Kemudian berdasarkan penilaian dokter terhadap masalah kulitnya tersebut, dokter akan memberikan keputusan ini nanti akan tindakan apa, perlu tindakan atau tidak. Kalau tindakannya sudah ditentukan apa, nanti akan berapa kali, kemudian program selanjutnya bagaimana, semua tergantung pada masing-masing kasus yang di-assess oleh dokter pada awal konsultasi. Kemudian sebagian tindakan membutuhkan suatu persiapan di kulitnya itu sendiri. Nah, ini yang kita sebut sebagai priming atau conditioning. Ini adalah memakai krim-krim dalam jangka waktu tertentu, misalnya 2-4 minggu. Tapi ada juga kasus-kasus yang lain yang bisa langsung dengan tindakan. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan tindakan itu sendiri. Tindakan ini ada 3 kategori. Tindakan tunggal, artinya masalah 1 kali tindakan sudah. Kemudian tindakan berseri, ini kondisi-kondisi yang membutuhkan tindakan tidak hanya cukup 1 kali. Kemudian yang ketiga adalah tindakan yang sifatnya rutin. Ini lebih ke arah untuk penjagaan atau pemeliharaan, istilahnya misalnya seperti rejuvenation, yang artinya adalah peremajaan kulit. Kemudian setelah selesai semuanya, apabila ada resep, pasien bisa mendapatkan produk atau obat di dalam Klinik Lucia juga. Setelah menyelesaikan semua administrasi, pasien bisa pulang. Nah, semua dilakukan di one stop place, jadi di dalam Klinik Lucia semuanya.
Kalau untuk saya pribadi, permasalahan yang saya alami, kulit saya berjerawat. Kenapa saya datang ke sini? Karena di sini kan yang menangani langsung spesialis kulit ya Romo ya, beda dengan klinik yang lainnya, jadi lebih terpercaya. Kita lebih merasa yakin untuk hasil perawatannya dan apa yang jelas aman ya buat kulit. Kalau kita perawatan di sini, jadi kita datang, kemudian kita akan mendaftar dulu. Nanti biasanya ketemu dokter dulu, kita konsultasi masalah apa yang kita hadapi di kulit kita. Kemudian nanti dokter juga menjelaskan kondisi kulit kita, baru nanti ditentukan untuk tindakannya nanti seperti apa, biasanya disesuaikan sama kondisi kulit kita. Lalu sebelum tindakan, karena ini kan masa pandemi ya Romo ya, di sini amannya sebelum tindakan karena harus buka masker. Jadi sebelum tindakan kami harus swab antigen dulu, berlaku 1 kali 24 jam, jadi lebih aman dan lebih nyaman. Ngefek ya Romo ya di sini. Ini karena kan yang jelas alat-alatnya lebih terjamin, kebersihannya dan kesterilannya, karena juga yang melakukan tindakan juga dokter spesialis kulit dan juga perawat di sini juga sudah profesional dengan pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan. Iya, cukup ngefek untuk saya Romo. Karena lebih terpercaya untuk produk-produknya, lebih higienis juga untuk perawatannya, tidak langsung terlihat, tapi ada step by step, jadi tidak instan. Kalau yang instan itu kan biasanya berbahaya ya Romo ya, kalau di sini tidak ada stepnya, tapi berefek, ada efeknya. Kalau di sini itu yang jelas nyaman sekali, tempatnya juga luas, di sini juga ada waiting roomnya yang nyaman dan antriannya juga nggak terlalu panjang, jadi sesuai dengan kedatangan kita. Kalau kita lebih awal juga nanti juga cepat dilakukan tindakan untuk dokternya, untuk ketemu dokternya. Kalau untuk saya sendiri, karena sebelum ada klinik ini pun sudah menjadi pasien di sini ya, maksudnya pasien lebih percaya untuk periksa di sini selain untuk klinik estetika. Jadi memang sudah terpercaya dari dulu Romo untuk rumah sakit Pantirapi sendiri, dan untuk masuk ke klinik estetika pun saya lebih nyaman karena tempatnya juga nyaman, tidak jadi satu dengan klinik lainnya, lebih eksekutif dan eksklusif.
Guys, itu tadi perjalanan Motivi on Location di Klinik Santa Lucia Rumah Sakit Panti Rapih. Tadi suster direktur bilang ke saya, hati-hati kalau ke Klinik Santa Lucia karena banyak yang cantik-cantik di situ. Saya tidak bergetar, tetapi hati saya sempat deg-degan melihat yang cantik-cantik dan indah-indah ada di klinik ini. Ada banyak jalan menuju kecantikan, tetapi seringkali orang mengabaikan kesehatan. Tetapi untuk menjadi cantik dan sehat, ada di Klinik Santa Lucia Rumah Sakit Panti Rapih ini. Ikuti perjalanan Motivi selanjutnya dalam episode-episode yang akan datang. Sampai jumpa.